Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipertemukan kembali di pagi hari ini yang cerah. Sebelum kita awali pertemuan di pagi hari ini, kita berdoa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita awali belajar di pagi hari ini, Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Ambil Anggara Putra. Ada. Amanatullah. Alda. Dinda. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Adapun tujuan pembelajaran di pagi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Asr. Melalui pengamatan video dan kegiatan literasi, peserta didik dapat menelaah makna setiap ayat yang ada di dalam Quran surat An-Nasr. Melalui pengamatan video dan kegiatan literasi, peserta didik mampu mengaitkan makna dan sikap yang mencerminkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat kaligrafi. Assalamualaikum sahabat muslim kelas 3. Mari kita belajar pelajaran 2. Senangnya belajar surat An-Nasr. Sebelum membaca surat An-Nasr, amatilah gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ada Pak Guru sedang mengajarkan surat An-Nasr kepada siswa kelas 3. Membaca surat An-Nasr. Sekarang kalian perhatikan bacaan surat An-Nasr berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr? Ya, karena hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Kemudian, bagaimanakah cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya, melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan bacaan An-Nasr dari video, guru, atau teman. Menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Untuk bisa menulis Quran surat An-Nasr, perhatikan penulisan lafadz surat An-Nasr berikut. Kemudian, rajinlah berlatih menulis surat An-Nasr sampai mahir. Pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr berjumlah 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr. Pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kemudian perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya. Sebelum kita mengerjakan proyek, Pak Guru akan buat kelompok kecil terdiri dari 4 anggota masing-masing kelompok. Dari absensi yang pertama sampai yang terakhir berurutan. Ini untuk kelompok yang pertama dan kelompok yang keempat. Surat yang ke-110 dari 114 surat terdiri dari 3 ayat, termasuk golongan surat Madiyah diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Nama An-Nasyr diambil dari perkataan nasyar yang terdapat pada ayat pertama.
yang berarti pertolongan atau kemenangan. Setelah kita melakukan presentasi dari beberapa kelompok yang sudah maju, sekarang Pak Guru akan memberikan soal terkait evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan pada kesempatan hari ini. Silakan yang sudah di bagian Pak Guru tadi dikerjakan. Setelah mengerjakan evaluasi, kita bahas soal satu persatu. Diawali dari yang pertama. Perhatikan ayat-ayat berikut ini, urutkan yang benar surat An-Nasr di bawah ini. Perhatikan nomor 1, 2, dan 3. Sesuaikan pilihan mana yang tepat. Ya, tepat sekali. Urutannya yaitu, jadi jawabannya yang tepat ya B, 2, 1, dan 3. Surat yang ke-110 dari 114 surat terdiri dari 3 ayat, termasuk golongan surat Madiyah diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Nama An-Nasyr diambil dari perkataan nasyar yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti pertolongan atau kemenangan. Demikianlah tadi pembelajaran yang telah kita lalui dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Ketika ada kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada kesalahan dari Bapak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita berdoa membaca kafaratul majlis 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.